Di mana titik temunya excellent itu? Latihlah mereka, beri kesempatan untuk melakukan kesalahan, beri kesempatan untuk diperbaiki. Tapi dari si bawahannya juga harus ada kemauan untuk excellent. Tentu. Ini memang problem bagi anak-anak milenial yang katanya. Pak Profesor, pernah ada pepatah bilang gini, when you work excellently, you are unforgettable. Artinya ketika kita melakukan segala sesuatu dengan excellent, kita tidak akan mudah dilupakan orang. Sebenarnya standar kerja yang bagus, yang benar, excellent itu seperti apa? Begini. Excellence itu berbeda dengan kata perfect. Ya. Jadi kalau excellent itu kita memaknai bahwa kita melakukan dengan sepenuh hati dan tuntas. Kalau perfect kita mengharapkan kesempurnaan dan itu meletihkan. Dan sedangkan orang bilang kesempurnaan hanya milik Tuhan. Hanya milik Tuhan dan itu meletihkan kalau kita mengharapkan suatu kesempurnaan karena begitu sempurna itu naik lagi begitu ya. Dan seterusnya. Nah, excellent ini artinya ada sesuatu yang menilai, ada pihak yang menilai excellent. Misalnya ketika anak saya membuat karangan dalam bahasa Inggris ketika pertama kali berangkat sekolah ke Amerika, menyusul 6 bulan kemudian teman-temannya sudah masuk di taman kanak-kanak, dia tidak lewat kanak-kanak di Amerika, kemudian langsung masuk kelas 1, teman-temannya bahasa Inggrisnya sudah bagus, orang Amerika kan. Nah, dia baru berangkat ke Amerika nyusul saya. Dan bikin karangan dalam bahasa Inggris, jelek sekali. Dia tanya sama saya, ayah bagaimana? Oh ini jelek sekali nak, perbaiki. Tapi kemampuan dia hanya di situ. Dan dia serahkan kepada gurunya dan gurunya memberi nilai excellent. E ya begitu ya, excellence. Saya terkejut, kok excellent? Ini kan jelek. Ayah apa artinya ini? Excellence, apa artinya? Bagus. Kok ayah bilang jelek? Beda ya? Jadi dipertanyakan ya opini yang. Ntar ayah ngomong sama gurunya. Ngomonglah saya. Dan gurunya bertanya, Anda dari mana? Dari Indonesia. Oh ya, biasa orang Indonesia tidak puas dengan anaknya begitu. Tapi ini kan jelek, kenapa dikasih nilai excellent? Saya guru loh di Indonesia, begitu kan? Kita argue. Iya, saya tahu. Tapi buat anak umur sebegini, saya sebagai guru sudah 30 tahun di Amerika ini, buat anak seperti ini yang bahasa Inggris bukan bahasa ibunya, dia bisa membuat karangan seperti ini. This is excellence. Okay. Ya, saya tidak banyak melihat anak-anak yang bisa menulis seperti ini ketika baru datang. Kaget saya. Oh, jadi gurunya tuh mempunyai referensi, mempunyai mempunyai harapan begitu ya, penilaian begitu. Bahwa itu excellence. Nah, sementara yang kita bilang excellence itu adalah bagus menurut versi kita. Padahal untuk anak yang baru berusia 6-7 tahun itu sudah hebat sekali. Tapi kita berharap anak itu bisa berpikir seperti kita yang umurnya sudah 40 tahun misalnya. Jauh sekali gap itu. Jadi ketika di satu perusahaan seorang atasan meminta pekerjaan yang excellent menurut standar atasan yang sudah di level tinggi, yang jam terbangnya sudah tinggi, bawahannya belum sampai sana, di mana titik temunya excellent itu? Latihlah mereka, beri kesempatan untuk melakukan kesalahan, beri kesempatan untuk diperbaiki. Tapi dari si bawahannya juga harus ada kemauan untuk excellent. Tentu. Ini memang problem bagi anak-anak milenial yang katanya mendapatkan sesuatu itu karena entitled, merasa berhak. Dapat nilai A barangkali karena ibunya yang bolak-balik datang ke sekolah. Sehingga gurunya lihat ibunya begitu ya, usaha ibunya. Jadi dia merasa dia berhak setiap saat selalu mendapat pujian. Karena sekarang ini pujian menjadi murah. Ya. Paling tidak like, jempol itu kan love itu murah sekali. Murah sekali. Dan kita bisa dorong orang, bahkan kita bisa bikin untuk melike kita diri kita sendiri, memuji diri kita sendiri hari ini. Jadi orang merasa berhak untuk merasa itu adalah excellence, padahal excellence itu adalah dari pihak yang menerima. Dan yang menerima itu mempunyai ekspektasi sesuai dengan pandangannya. Oleh karena itu maka excellency itu excellency ya, kayak duta besar. Ya. Yang disebut excellence itu harus dikomunikasikan juga. Yang saya maksud excellence itu adalah seperti ini. Yang saya anggap kerja itu benar seperti ini. Kalau saya melihat adalah ada progres, ada usaha, ya,
ada sesuatu yang bisa dikontribusikan. Soal bahwa mereka tidak sempurna, tugas saya sebagai atasan menyempurnakannya, melengkapinya. Yang penting melihat ada niat dan usahanya untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan ekspektasi atasan. Ya, masalahnya itu tidak bisa dilihat niat itu. Niat tidak bisa dilihat, itu terselubung. Yang bisa kita lihat adalah usahanya. Usahanya, yaitu bagaimana one step ahead, satu langkah lebih baik dari semula. Dan tugas kita sebagai atasan adalah memperbaiki, mengkoreksi, memberi feedback. Dan bawahannya mau teachable. Ya. Kita memang tidak bisa sempurna, karena sempurna itu hanya Tuhan. Tetapi ingat, kita ini ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Ketika kita tidak bisa mencapai kesempurnaan, paling tidak kita bisa mencapai excellency. Bagaimana menjadi orang-orang pekerja yang punya kualitas. Bekerja menjadi excellent itu artinya detail, tidak kerja asal-asalan, telaten, berusaha mengikuti standar yang atasan kita berikan. Mau diajar, mau mengikuti pelan-pelan mencapai standar excellent.